Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Apa kabar semuanya hari ini? Sehat? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi walaupun kita semua belum bersekolah karena pandemi ini, Ibu harapkan kita semua tetap semangat ya. Sebelum memulai pelajaran kita pada hari ini, Ibu minta satu orang untuk memimpin doanya. Coba tolong Herdi. Baik teman-teman, berdoa masing-masing dalam hati, dimulai. Selesai. Oke Herdi, Ibu sudah mengirimkan absennya pada grup WA ya. Silakan di absen ya. Baik anak-anak semuanya, pada pertemuan kali ini ya, Ibu akan melanjutkan pertemuan yang sudah dilakukan minggu lalu, yaitu mengenai materi asam dan basa. Kalau pada pertemuan minggu lalu kita telah membahas mengenai konsep asam basa. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkannya dengan materi indikator asam basa. Untuk menentukan ya atau mengidentifikasi sifat asam dan basa ya, metode pembelajaran yang akan kita lakukan pada hari ini perkenalan dulu ya mengenai indikator asam basa, demonstrasi mengenai menentukan sifat asam basa dan virtual lab KD pada pertemuan kita kali ini, yaitu menjelaskan konsep asam dan basa serta kekuatannya dalam keseimbangan penyusunan dalam larutan. Untuk IPK-nya itu menjelaskan indikator yang dapat digunakan dalam mengidentifikasi sifat asam basa. Nah, untuk tujuan pembelajarannya adalah peserta didik diharapkan dapat menjelaskan indikator yang dapat digunakan dalam mengidentifikasi sifat asam basa. Lalu yang kedua, pada pembelajaran ini diharapkan peserta didik dapat menentukan sifat asam basa beberapa larutan menggunakan indikator asam basa benar. Yang ketiga adalah diharapkan peserta didik dapat memprediksi pH larutan dan menggunakan indikator asam basa. Nah, sebelum kita mulai, Ibu ingin bertanya, kalian semua tentu pernah makan buah jeruk ya? Pernah nggak? Pernah, Bu, sering. Makan buah jeruk, kira-kira apa yang kamu rasakan ketika memakan buah jeruk, Wawan? Manis. Manis. Ada asamnya. Asam, Bu. Ada asamnya, ya betul. Apa yang kamu rasakan ketika menggunakan sabun tadi? Terasa apa? Licin. Terasa licin. Contoh dari senyawa asam dan basa. Pada jeruk ya, itu mengandung asam, sedangkan pada sabun itu mengandung basa. Bagaimana cara mengenalinya? Kita bisa memegangnya, kita juga bisa mencicipinya. Tapi apakah semua produk asam atau basa di kehidupan kita sehari-hari bisa kita kenali dengan mencicipi atau memegangnya? Ternyata tidak ya. Apa contohnya? Misalnya pada apa ini, gambar apa ini kira-kira? Aki. Iya, aki mobil ya. Aki mobil ini mengandung asam sulfat ya. Nah, ini bersifat asam, tetapi tidak bisa kita kenali ya sifat asamnya dengan mencicipinya atau memegangnya. Kenapa? Asam sulfat ini dapat menyebabkan tangan terbakar ya, melepuh. Yang kedua ini gambar apa? NaOH. Ya, NaOH ini juga sama. Kita nggak bisa mengenali sifat asam atau basanya dengan mencicipinya atau memegangnya. Karena tangan itu bisa mengalami iritasi kalau kita memegangnya. Lalu, bagaimana identifikasi asam basa yang benar? Menggunakan indikator asam basa. Indikator asam basa adalah zat yang dapat memberikan warna berbeda jika berada di lingkungan asam atau basa. Itu ada kertas lakmus, indikator universal, indikator alami, pH meter. Kertas lakmus adalah indikator yang berupa kertas yang di dalamnya terdapat senyawa organik yang dapat merubah warna pada kondisi asam atau basa. Indikator universal adalah campuran dari berbagai macam indikator yang dapat menunjukkan pH suatu larutan dari perubahan warnanya. Indikator universal kertas seperti ini. Kalau pada indikator universal larutan, indikator alami adalah indikator yang dibuat menggunakan ekstrak tumbuh-tumbuhan. Adalah pH meter elektronik yang bisa digunakan dalam mengukur pH suatu cairan. Nah, Ibu sudah menyediakan. Ini adalah indikator universal. Sudah pernah belum melihatnya? Ada lakmus biru dan ada lakmus merah. Bahan-bahan yang akan Ibu gunakan yaitu cuka, air sabun,
Ya, berikutnya adalah air jeruk. Nah, ini tentu ya. Menggoda aja. Ya, Coca-Cola. Ya. Nah, sekarang kita akan identifikasi sampel-sampel tersebut yang menggunakan indikator yang sudah Ibu siapkan tadi. Ambil contoh sampel cuka. Bagaimana ketika lakmus merah dicelupkan ke dalam merah tidak mengalami perubahan warna, lakmus merahnya tetap berwarna merah. Lakmus biru jadi merah dulu. Merah dulu. Iya, jadi warna merah. Ini indikator universalnya. Kita masukkan ke dalam sabun, ya. Lalu warna yang terjadi, yang dihasilkan kita cocokkan pada kotak. Kira-kira pH berapa sabun ini? 9. pH 9 ya. Nah, di sini menunjukkan pH 9 berarti pH untuk basah. Ibu sudah mengirimkan LKPD pada WA group. Ada alamat virtual lab. Jadi ini bisa kamu akses secara elektronik juga. Ada alamat virtual lab yang bisa kamu coba masing-masing. Asamnya asam kuat. Nah, maka pH-nya kamu bisa celupkan seperti ini. pH-nya berapa di situ? 2. Ya, 2. Pada virtual lab ini juga kamu bisa mencoba menggunakan kertas indikator. Misalkan dia basah nih. Sekarang kita celupkan indikatornya. pH mana yang menunjukkan warna yang sama? 12 dulu. pH 12. Ya. Nah, di sini ada alamat virtual lab yang kedua. Nah, kamu bisa tinggal klik saja. Nah, kalau seminggu ini kita teteskan menggunakan aluran indikator. Kita teteskan jus mangga yang sudah kita teteskan menggunakan larutan indikator ini akan berubah warna menjadi warna ini orange. Ayo coba siapa yang bisa menyebutkan ini kira-kira pH-nya berapa nih jus mangga kita? 6. Iya, pH 6 ya. Lalu setelah kamu melakukan virtual lab pada alamat yang ada di LKPD, silakan menjawab latihan soal. Ada 9 soal. Berdasarkan uji pH menggunakan jus nanas, silakan menentukan sifat dari jus nanas tersebut. Lalu, jelaskan alasanmu menentukan sifat jus nanas tersebut. Untuk kegiatan kedua, disajikan 2 buah gambar. Silakan kamu ceritakan apa perbedaan antara gambar yang pertama dengan gambar yang kedua. Nah, jelaskan zat apa yang dituangkan pada gambar kedua sehingga membuat warna pada gambar pertama berubah. Untuk kegiatan 3, sajikan trayek pH indikator kol ungu. Nah, dari gambar tersebut, silakan kamu berpikir kira-kira apa yang bisa kamu ceritakan pada gambar tersebut. Nah, berdasarkan gambar itu, adakah indikator lain selain kol ungu yang dapat digunakan sebagai indikator asam basa? Apa syarat zat itu dapat dijadikan indikator asam basa? Untuk kegiatan 4, disajikan 10 soal. Silakan kamu kerjakan latihan soalnya dengan memilih jawaban pada bank kata yang telah disediakan. Nah, dari 4 kegiatan tersebut, kamu simpulkan apa hasil dari diskusi yang sudah kamu lakukan. Dari LKPD tadi, Asam jika dicelupkan indikator atau menggunakan indikator kertas lakmus, warna merah tetap merah. Kalau menggunakan indikator lakmus biru, biru berubah menjadi merah. Kalau menggunakan indikator universal, hanya itu di bawah 7 ya. Itu untuk asam. Kalau untuk basa, menggunakan indikator kertas lakmus biru tetap biru, lakmus merah menjadi biru. Nah, untuk menggunakan indikator universal, pH-nya rata-rata di atas 7. Siapa yang mau menanggapi? Silakan Anggreni. Uji larutan, apakah dia bersifat asam atau basa, kita bisa menggunakan yang pertama tadi pakai kertas lakmus merah dan lakmus biru. Indikator universal tadi yang seperti yang sudah didemonstrasikan. Ya, terima kasih Anggreni. Ya, jadi lakmus biru akan berubah warna menjadi merah bila kita ujikan pada larutan asam. Sedangkan lakmus
merah akan tetap merah. Untuk lakmus biru, ketika kita ujikan pada larutan basah, maka dia akan tetap berwarna biru. Tetapi ketika kita ujikan dengan larutan asam, maka dia akan berubah menjadi merah. Baik, untuk latihan tugas kamu ya, kan Ibu kirimkan lembar evaluasinya melalui WA Gung ya. Coba tolong Herdi pimpin doa lagi. Teman-teman, kita berdoa, dimulai. Selesai. Terima kasih Herdi, terima kasih semuanya. Sampai ketemu pada pertemuan selanjutnya ya. Nanti materi selanjutnya kita akan membahas cara menentukan atau menghitung pH asam dan basa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.